Lumen nomor 11.778, 3 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ujian untuk Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 12 ayat 28b. Lalu seorang ahli Taurat datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop Injil yang dipilih oleh liturgi gereja pada hari Minggu biasa ke-31 hari ini merupakan sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena ada seorang ahli kitab Taurat yang menguji pengetahuan guru muda Yesus dengan pertanyaan ujian ini. Hukum manakah yang paling utama? Tidak butuh waktu lama atau harus menunggu sejenak. Tuhan Yesus langsung memberikan jawaban yang diminta. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ahli Taurat itu segera membenarkan jawaban Yesus. Ia juga memberikan penegasan menaati hukum utama ini jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jawab Yesus, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Saudara-saudari terkasih, menarik untuk melihat teks paralel dari perikop hari ini
yaitu dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 28. Bahwa ahli Taurat itu masih mempersoalkan siapa yang dimaksud dengan sesama. Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia bulan September yang lalu, ketika berada di lingkungan Masjid Istiqlal Jakarta, lektor membacakan kutipan lengkap Injil Lukas tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus memberi penjelasan bahwa orang harus menjadi sesama bagi orang yang dirampok dan babak belur. Orang Lewi dan imam yang pulang dari Yerusalem dan menuju Yerikho, ketika melihat orang yang dirampok, mereka tidak peduli melewati dari seberang jalan, sebab takut najis, sebab mereka baru saja mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan di bait suci yang ada di Yerusalem. Bukankah kasih kepada Tuhan dan sesama jauh lebih utama dari persembahan-persembahan itu? Tuhan Yesus menunjukkan kepadanya bahwa orang Samaria yang tidak mereka akui sebagai umat murni pilihan Yahweh, orang itu justru menjadi contoh baik, telah membuktikan melakukan hukum yang utama. Ia mendekati orang yang dirampok dan merawatnya, serta bertanggung jawab untuk kesembuhannya hingga tuntas. Saudara-saudari terkasih, dalam kutipan panjang tentang hukum yang terutama versi Lukas ini, pertanyaan dan pesan Yesus kepada orang yang bertanya kepadanya, yaitu ahli Taurat, begini: siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jawab Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Lukas bab 10 ayat 36 dan 37. Maksud hati ahli Taurat itu menguji seberapa pahamkah Yesus tentang hukum utama yang ada dalam kitab Taurat, tetapi justru dia mendapat pelajaran tentang pemahaman yang sempurna tentang mengasihi sesama. Selama ini bagi mereka, sesama manusia adalah orang-orang Yahudi yang sedarah dengannya. Tidaklah termasuk di dalamnya orang Samaria, yaitu mereka yang telah bercampur dengan orang-orang bukan Yahudi dan memperoleh keturunan. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Dipilih juga oleh pimpinan gereja di Indonesia untuk dibacakan di hadapan orang banyak, bahwa seorang Katolik harus bisa memberikan kasih kepada seseorang yang membutuhkan bantuan dan kasih sayang, juga kepada mereka yang tidak dikenalnya sekalipun. Paus Fransiskus menempatkan sesama manusia dalam ensikliknya
Fratelli Tutti adalah semua orang. Mereka itu orang yang beda suku, beda budaya, beda iman dan agama, beda pendapat. Semua orang adalah saudara. Sebab mereka telah dijadikan Allah menurut citra dan gambar Allah. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi bahwa saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengasihi adalah sebuah pilihan yang tidak bisa tidak harus diterima dengan hati yang berbela rasa. Saudara-saudari terkasih, judul renungan hari ini, ujian kepada Yesus, merupakan sebuah pertanyaan yang sesungguhnya ditunjukkan untuk pengajaran iman atau katekese untuk umat perdana yang sedang ingin tahu apa yang menjadi ciri khas dari pengajaran Yesus. Benar, Tuhan Yesus tidak menghendaki apa yang baik sekecil apapun dari hukum Taurat ditiadakan. Tetapi beliau sungguh ingin orang-orang yang mendengarkan firman-Nya memahami apa yang menjadi kehendak dan hati Allah Bapanya. Orang-orang beriman, termasuk kita yang saat ini sedang mendengarkan sabdanya, menyadari dengan baik bahwa seorang Katolik harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala yang jahat yang ditularkan oleh iblis dan setan, dan bahwa kita harus mengasihi Allah dalam diri sesama kita melebihi segala bentuk persembahan. Mengasihi sesama dengan total dan tulus sebagai wujud cinta kepada Allah, itulah pekerjaan rumah yang tidak pernah berakhir hingga ajal kita tiba. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mengasihi Tuhanku dan sesamaku dengan tulus dan penuh cinta? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman Yesus yang menegaskan bahwa kami harus mengasihi Engkau Bapa dan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Mampukanlah kami untuk membuktikannya demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air.
Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.